Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Kotrunada dan teman satu kelompok saya yaitu Lutfiatul Aula. Di sini saya akan mempresentasikan bayi tabung dalam pandangan Islam. Nanti di sini saya akan membahas yang pertama inseminasi, lalu jenis-jenis proses bayi tabung, yang ketiga ada pandangan dalam Islam. Yang pertama, bayi tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan. Sedangkan insemination berasal dari bahasa Latin yaitu inseminatus yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization atau IVF adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama atau sexual intercourse. Lalu, dalam proses bayi tabung atau IVF, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur lalu dibuahi dengan sperma di dalam sebuah medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi bayi. Proses yang berlangsung di laboratorium ini dilaksanakan sampai menghasilkan suatu embrio yang akan ditempatkan pada rahim ibu. Bayi tabung pertama lahir ke dunia ialah Louis Brown. Ia lahir di Manchester, Inggris pada 25 Juli 1978 atas pertolongan Dr. Robert G. Edwards dan Patrick Steptoe. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat. Teknik bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu. Pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, indung telur dipegang dengan penjepit dan dilakukan penghisapan cairan folikel yang berisi sel telur diperiksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur. Cara yang kedua yaitu dengan USG. Folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina, kemudian dilakukan penghisapan folikel yang berisi sel telur seperti penghisapan laparoskopi. Yang kedua, jenis-jenis proses bayi tabung. Yang pertama, pembuahan dipisahkan dari hubungan suami istri. Yang kedua, wanita sewaan untuk mengandung anak. Yang ketiga, sel telur atau sperma dari seorang donor. Bank sperma praktik bayi tabung membuka peluang pula bagi didirikannya bank-bank sperma. Yang pertama, pembuahan dipisahkan dari hubungan suami istri. Teknik bayi tabung memisahkan persetubuhan suami istri dari pembuahan bakal anak. Dengan teknik tersebut, pembuahan dapat dilakukan tanpa persetubuhan. Dengan pemisahan antara persetubuhan dan pembuahan ini, maka bisa muncul banyak kemungkinan lain yang menjadi akibat dari kemajuan ilmu kedokteran di bidang prokreasi manusia. Yang kedua, wanita sewaan untuk mengandung anak. Ada kemungkinan bahwa benih dari suami istri tidak bisa dipisahkan ke dalam rahim sang istri, oleh karena ada gangguan kesehatan atau alasan-alasan lain. Dalam kasus ini, maka diperlukan perjanjian sewa rahim. Maka diperlukan seorang wanita lain yang disewa untuk mengandung anak bagi pasangan tadi. Dalam perjanjian sewa rahim ini ditentukan banyak persyaratan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. Wanita yang rahimnya disewa biasanya meminta imbalan uang yang sangat besar. Suami istri bisa memilih wanita sewaan yang masih muda, sehat, dan punya kebiasaan hidup sehat yang baik. Yang ketiga, sel telur atau sperma dari seorang donor. Masalah ini dihadapi kalau salah satu dari suami atau istri mandul. Dalam arti bahwa sel telur istri atau sperma suami tidak mengandung benih untuk pembuahan. Itu berarti bahwa benih yang mandul itu harus dicarikan penggantinya melalui seorang donor. Masalah ini akan menjadi lebih sulit karena sudah masuk unsur baru, yaitu benih dari
orang lain. Pertama, apakah pembuahan yang dilakukan antara sel telur istri dan sel sperma dari orang lain sebagai pendonor itu perlu diketahui atau disembunyikan identitasnya? Kalau wanita tahu orangnya, mungkin ada bahaya untuk mencari hubungan pribadi dengan orang itu. Ketiga, apakah pria pendonor itu perlu tahu kepada siapa benihnya telah didonorkan? Masih banyak masalah lain lagi yang bisa muncul. Bank sperma, praktek bayi tabung. Pasangan yang mandul bisa mencari benih yang subur baik dari bank-bank tersebut. Bahkan orang bisa menjual belikan benih-benih itu dengan harga yang sangat mahal, misalnya karena benih dari seorang. 3. Dalam pandangan Islam, masalah tentang bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat, boleh atau tidaknya. Misalnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya tahun 1980 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam atau OKI dalam sidangnya di Aman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari istri sendiri. Pendapat para ulama. Yang pertama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Sayyidiyah mengharamkan secara mutlak berdasarkan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7 di mana Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan kecuali terhadap istri dan budak. Yang kedua, ulama Hanabilah mengharamkan onani kecuali khawatir berbuat zina atau terganggu kesehatannya sehingga ia tidak punya istri atau tidak mampu kawin. Yusuf Qardawi juga sependapat dengan ulama Hanabilah. Yang ketiga, ada ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istimna pada prinsipnya diharamkan, namun istimna diperbolehkan dalam keadaan tertentu, bahkan wajib jika dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina. Hal ini didasari oleh kaidah ushul adalah maksudnya menghindari mudarat bahaya harus didahulukan atas mencari atau menarik maslahah atau kebaikan. Ada dua hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal, yaitu sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, sperma si suami diambil kemudian disuntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Hal tersebut dibolehkan asal keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami istri tersebut memperoleh keturunan. Ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi haram, yaitu yang pertama, sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri. Yang keempat, ada sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut. Yang terakhir, ada sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain. Agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam, namun kajian masalah mengenai bayi tabung ini sebaiknya menggunakan pendekatan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan agar dapat diperoleh kesimpulan.
2 tahun sejak ditemukannya teknologi ini, para ulama di tanah air telah menetapkan fatwa tentang bayi tabung atau inseminasi buatan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni 1979 menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung, di antaranya bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, asal keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Yang kedua, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, dan itu hukumnya haram. Karena di kemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan, atau khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah sat syariah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan. Yang terakhir, bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah. Hal tersebut juga hukumnya haram. Alasannya statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah alias perzinahan. Dengan demikian, bahwa bayi tabung yang merupakan usaha di bidang kesehatan untuk mendapat keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat mendapat anak dalam Islam, ada yang haram, ada yang halal, tergantung pada prosesnya. Kesimpulannya yaitu, secara hukum bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki 2 macam, yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah dan ditanam dalam rahim istri tersebut atau bukan rahim orang lain, dan tidak diperbolehkan jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain, begitu pula dari wanita lain. Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah dan ditanam dalam rahim istri tersebut, bukan rahim orang lain, dan juga yang menanganinya adalah dokter yang ahli dari kaum wanita, tidak boleh dan dari lawan jenis atau laki-laki. Terima kasih. Itu saja dari saya, dari kelompok saya yang bisa saya presentasikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.